Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan, jadi Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Ini Jesslyn ini ngarang-ngarang nih. Dan ini jadi pertanyaan besar nih. Apa yang dia pelajari selama ini ketika dia masih menjadi Kristen? Gak ada, teman-teman. Salam saudaraku, di video kali ini saya ingin menyikapi terkait dengan konten saya yang membahas tentang seorang mualaf yang lagi viral ya baru-baru ini, yaitu Jesslyn yang sedang dimanfaatkan oleh channel-channel Islam termasuk Ibu Ngatria, lalu ada Donditan, bahkan dia juga sudah masuk di channelnya Ari Untung ya. Dan seperti biasalah, hanya ocehan-ocehan yang tidak berbobot, yang tidak berkualitas, yang dia gunakan untuk menyerang kekristenan. Dan saya pikir itu sangat-sangat bodoh dan juga tidak akademis dan dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Tetapi ya itulah, karena dia punya kepiawaian di dalam menyerang kekristenan, walaupun dengan narasi-narasi yang kosong atau narasi-narasi yang tidak berbobot, tapi tetap saja itu menjadi laris di kalangan para muslim ya teman-teman. Bahkan para netizen juga memanas-manasi saya ketika saya membahas si Jesslyn ini. Kalau berani ya debat lah, jangan cuma monolog, katanya seperti itu ya. Jadi gini ya, kalau kita mau debat dengan seseorang itu, ya kita harus lihat-lihat juga lah orangnya. Kalau nggak berbobot, buat apa diladeni ya? Karena di dalam Alkitab sendiri, kami ini diajarkan di dalam Amsal, supaya nggak perlu meladeni orang-orang bodoh seperti ini. Jadi cukup kita mengedukasi aja, meluruskan saja. Ya bagi siapa yang mau belajar silakan, bagi siapa yang mau tetap tinggal dalam kebodohan, ya itu juga urusan mereka. Jadi saya sama sekali nggak tertarik untuk meladeni orang-orang seperti ini, dan itu menurut saya hanya sia-sia dan buang-buang waktu saja. Dan video yang akan saya reaction ini teman-teman, ini berasal dari channelnya Ibu Ngatria ya. Ketika dia mewawancarai si Jesslyn ini dan mereka gosip lah, atau ngoceh-ngoceh tentang kekristenan. Tapi ya seperti biasa isinya itu kosong dan sama sekali tidak berbobot teman-teman. Bahkan dari video ini kita akhirnya bisa mendapatkan fakta baru bahwa ternyata Jesslyn ini dia memang sekacau itu dia orangnya. Dan banyak sekali argumentasi-argumentasinya itu ya selain tidak akademis juga kebanyakan ngarang dan juga ngawur. Pantasan aja dia akhirnya tersesat ya dan meninggalkan kekristenan. Baik, langsung aja kita akan segera reaction ya videonya. Jesslyn Tia Lestari, seorang mualaf yang buat ngobrol asik ini, dan beliau insya Allah mudah-mudahan menjadi daiyah, menjadi ustadzah Amin. depan untuk bisa berdakwah, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Masyarakat, karena Anda punya kemampuan yang menurut saya itu berbeda dengan orang lain, unik ya, unik. Coba speed bicara ini didapatkan dari mana? Speed bicara karena saya latihan dari pidato, speech, bertahun-tahun dari saya masih SMP sampai SMA, dan saya debaters. Saya habiskan 3 tahun penuh di SMA saya itu untuk berlatih debat bahasa Inggris. Karena nggak semua orang bisa bicara dengan tempo yang cepat seperti itu. Ya, latihannya panjang berarti. Latihan itu bertahun-tahun dan itu susah sekali. Ya, menurut Ibu Ngatria, si Jesslyn ini katanya unik gitu ya. Speed bicaranya itu bagus sekali katanya. Jadi kecepatan berbicaranya itu dipuji oleh Ibu Ngatria. Bahkan dia punya bakat gitu ya untuk menjadi seorang dai atau seorang pendakwa dalam Islam lah, agama barunya sekarang. Karena memang menurut kesaksiannya si Jesslyn ini, dia ini dulu adalah mantan debaters ya, debaters bahasa Inggris khususnya, bukan debaters dalam bidang agama. Ya sekarang kita lihat apakah benar bahwa speed bicara yang baik itu juga akan dibarengi dengan speed otaknya juga atau speed cara berpikirnya juga. Kebanyakan kan biasa orang yang terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat berbicara, tapi otaknya ternyata malah lambat, logikanya malah tidak jalan. Banyak orang seperti itu, jadi dia ngomong dulu baru berpikir, dan takutnya si Jesslyn itu adalah tipe yang seperti itu, dan ini nanti yang akan kita temukan di dalam video ini, dan saya akan menyingkapkan fakta-fakta ini kepada teman-teman semua ya, sehingga ketika ada yang mengatakan kalau si Jesslyn ini
adalah seorang mu'alaf yang cerdas, waduh itu otaknya perlu dikoreksi kembali teman-teman. Kan di Alkitab ini yang Perjanjian Baru paling banyak mayoritas Paulus semua. Iya, betul. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu. Betul. Pertanyaan saya sekarang kepada Cici, saya mewakili penonton, supaya bisa mengedukasi. Boleh dong, boleh. Maksudnya kita untuk melihat sejarah siapa gitu kan. Iya. Masa sejarah nggak boleh dikaji kan? Iya, gitu. harus Jadi, dong. Penonton bisa mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat tentang siapa itu Paulus. Okay. Siapa sih Paulus itu? Cici? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Dia yang bunuh ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Iya. Jadi si Ipung ini dia menanyakan kepada Jesslyn ya mengenai sosok seorang Paulus atau yang kita kenal sebagai Rasul Paulus yang ada di dalam Bible ya. Tapi apa yang menjadi jawaban daripada si Jesslyn ini? Itu mengagetkan saya teman-teman. Ternyata beginilah kualitas seorang mualaf yang dipuja-puja oleh tetangga kita di sebelah ya. Karena faktanya teman-teman, tidak ada dalil di kitab manapun bahwa Saulus atau Paulus itu telah melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri, seperti yang dikatakan Jesslyn. Kalau dia kita katakan sebagai seorang penganiaya jemaat, ya, atau juga seorang yang suka memenjarakan jemaat pada waktu itu, oke, itu memang ada dalilnya di dalam Alkitab, teman-teman. Tapi kalau dia merupakan tipe orang yang turun tangan langsung mengotori tangannya untuk membunuh jemaat pada waktu itu sebenarnya nggak ada dalilnya sama sekali. Paulus ini dia lebih kepada seorang pemimpin yang mana dia mendalangi ya orang-orang untuk menganiaya, untuk memenjarakan para murid pada waktu itu atau para jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Bahkan ketika Stefanus itu mati secara martir, dia dirajam dengan batu dan memang pada waktu itu ada Saulus di situ. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Paulus terlibat langsung di dalam melakukan pembunuhan itu. Karena dikatakan di situ para saksi-saksi yang melihat orang-orang yang pada waktu itu bersama-sama dengan Paulus atau orang-orang yang ada menjadi bawahannya Paulus, mereka itulah yang melempari Stefanus dengan batu dan Paulus hanya menyaksikan. Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus seorang pembunuh, dia membunuh jemaat Kristus pada waktu itu dengan tangannya sendiri, ini tidak ada dalilnya ya. Tapi kalau dia dikatakan seorang dalang di balik semua pembunuhan jemaat Kristus pada waktu itu, oke, itu masih masuk akal ya. Dan yang lebih ngaconya lagi, si Jesslyn ini juga mengatakan bahwa Paulus itu telah membunuh sampai ribuan jemaat, ribuan orang percaya kepada Kristus pada waktu itu. Ini lagi-lagi dapat data dari mana dia, ya? Apalagi pada waktu itu jemaat mula-mula pada waktu itu jumlahnya tidak banyak karena masih jemaat mula-mula. Dan itu pun tersebar di berbagai daerah. Kalau angkanya dikatakan sampai ribuan telah dibunuh oleh Paulus, itu sama sekali tidak ada dalilnya ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah narasi, sebuah argumentasi yang mana hanya berdasarkan omon-omon saja, kata Pak Prabowo ya. Tapi otaknya tidak bisa berpikir atau tidak bisa memberikan data. Jadi hanya ngarang bebas, ya akhirnya seperti si Jesslyn inilah akhirnya ya. Dan kita bisa melihat inilah salah satu kualitas daripada seorang mu'alaf yang dibangga-banggakan oleh Muslim ya. Dan kita akan masih melihat lagi teman-teman, banyak sekali argumentasinya si Jesslyn ini yang ngawur. Motivasinya apa dia? Motivasi memang karena dia kejam. Sifat dasarnya memang karena Saul sendiri ada memang orang yang kejam, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang memang sangat tegar teguh dengan pendiriannya dia, dan dia sangat membenci Kristen. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Allah. Nah, itu adalah Saulus yang menulis kitab Perjanjian Baru kita. Oke. Ya, ini adalah kesalahan logika menjawab yang sangat-sangat ngawur ya. Karena tadi Ipung bertanya, motivasinya Paulus itu apa sih?
di dalam menganiaya para jemaat pada waktu itu. Tapi jawabannya si Jesslyn ini nggak nyambung, teman-teman. Yang ditanya motivasi, tapi jawaban Jesslyn itu lebih kepada sifat atau kepada karakter. Karena jawabannya Jesslyn adalah karena Paulus itu kejam, katanya. Kejam itu bukan motivasi, Jesslyn. Jadi kalau ketika ditanya, apa motivasi seseorang melakukan sesuatu? Contohnya, apa motivasi orang melakukan pencurian? Mungkin karena dia butuh makanan. Nah, itu motivasi. Mungkin karena dia butuh uang untuk membeli makanan, makanya dia mencuri. Jadi bukan karena dia kejam, bukan karena dia jahat, itu namanya karakter atau sifat, bukan motivasi. Jadi ditanya apa, jawabnya apa. Ini salah satu logika yang sangat tidak nyambung ya. Makanya tadi di awal saya bilang, kadang-kadang orang yang terlalu cepat berbicara, itu kadang-kadang mulutnya lebih maju daripada otak dan cara berpikirnya. Makanya ketika ditanya, jawabannya cenderung tidak nyambung ya teman-teman. Nah, kenapa dia bisa menjadi Paulus? Singkat ceritanya dia menjadi Paulus, katanya dia didatangi oleh Roh Kudus dan dia tiba-tiba merasa dia harus bertobat. Ya, dia merasa dia harus bertobat. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Sampai sekarang kayak dikatakan, penyebabnya karena apa-apa. Rata-rata penyebab yang dikatakan adalah karena memang dia itu dicurahi oleh Roh Kudus, memang dipilih, ya, dipilih. Tapi tidak ada pembuktian seperti apa dia dipilih. Dia bertobat secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi pertobatannya itu bukan seperti memang memang ada dikasih tahapan-tahapannya, tidak. Tapi itu tiba-tiba. Dan kebanyakan itu adalah karena Roh Kudus. Ya, penyebab utamanya adalah karena Roh Kudus. Ya, lagi-lagi kita menemukan sebuah narasi yang kacau ya dari seorang mu'alaf yang dulu ngakunya mantan Kristen. Aduh, ini gawat sih. Sepertinya memang dia ini tidak pernah belajar apapun tentang kekristenannya. Jadi penyebab Paulus bertobat itu adalah karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, yang mana sebelumnya dia tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia menganiaya para pengikut Yesus Kristus pada waktu itu. Tapi ada satu peristiwa di Damsyik yang membuat dia mendengar suara Tuhan Yesus dan dia melihat sinar yang sangat terang, lalu matanya menjadi buta. Disitulah dia mengalami titik awal, akhirnya dia bisa bertobat. Jadi harus dicatat bahwa Alkitab secara detail menjelaskan itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan Roh Kudus. Dan anehnya, si Jesslyn ini juga dia mau mengatur-ngatur tentang orang bertobat gitu loh. Jadi dia bilang katanya Paulus ini bertobatnya pun tidak ada tahapan-tahapan katanya. Waduh, orang mau bertobat secara spontanitas, orang mau bertobat secara bertahap. Itu bukan manusia yang mengatur, tapi Tuhan yang punya kuasa di balik semua itu. Lagian juga kurang tepat kalau dikatakan Paulus ini pertobatannya tidak bertahap. Justru kita melihat ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh Paulus ketika dia pertama kali bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, lalu matanya menjadi buta, lalu Tuhan Yesus perintahkan supaya dia menemui para murid pada waktu itu, dan minta supaya didoakan dan ditopang tangan sehingga matanya bisa sembuh kembali. Dan akhirnya dia melakukan semua itu, dan ternyata benar, terjadilah semua yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di mana akhirnya dia bertemu dengan para murid, lalu dia didoakan, dan matanya kembali bisa melihat. Dari situlah dia akhirnya menjadi takjub, dan dia akhirnya mengakui bahwa perbuatannya selama ini, ya, yang dimana dia fanatik terhadap agamanya sebagai seorang Yahudi, dan dia menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, akhirnya dia menyadari semuanya itu salah. Dan sekarang dia percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ini bertahap, jadi jangan kamu katakan bahwa pertobatan Paulus itu adalah pertobatan yang kaleng-kaleng, tidak ya. Jadi semuanya itu sudah ada tahapan-tahapannya, dan ini semua karena anugerah dan karena perintah Tuhan Yesus secara pribadi kepada Paulus. Karena memang hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup membolak-balikkan hati seorang manusia, sehingga dia yang dulunya jahat tiba-tiba berbalik menjadi orang yang baik. Jadi begitu, Jesslyn. Nah, sekarang Saulus itu berubah nama ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Oke, menjadi Paulus. Nah,
Masalahnya sebelumnya ini kan dia adalah orang-orang yang membunuh Kristen, membenci Kristen dan lain-lain, betul. Ya. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan, jadi dia nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun. Nabi harusnya untuk memegang nama nabi tersebut kan harusnya ada kriteria, betul. Ya. Karena kalau tidak ada kriteria, ya udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul? Betul. Jika tidak, kenabian itu, nabi itu lebih tinggi tingkatannya daripada manusia, betul? Karena beda dengan makhluk awam tuh mereka. Termasuk harus ada nubuat. Nah, betul, harus ada nubuat nabi. Jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu, baru dia bisa menjadi nabi. Karena levelnya sudah lebih atas dan dia nanti akan didengarkan oleh masyarakat awam dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi berbahaya jika dia itu tiba-tiba dinubuatkan atau misalnya dia tiba-tiba dikatakan sebagai seorang nabi tanpa melalui apapun, tanpa mempunyai keahlian atau specialty apapun sebagai seorang nabi. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Iya. Aduh, inilah ya akibatnya kalau pemahaman masih dangkal, tapi terlalu buru-buru dipaksakan untuk menyerang kekristenan. Akhirnya terlihat kan, yang ada hanya kebodohan demi kebodohan yang sangat totalitas. Blunder jadinya teman-teman. Karena sejak kapan Paulus itu dianggap nabi oleh orang Kristen? Gak ada narasi seperti itu. Ini Jesslyn ini ngarang-ngarang nih. Dan ini jadi pertanyaan besar nih. Apa yang dia pelajari selama ini ketika dia masih menjadi Kristen? Gak ada teman-teman. Nah ini perlu dipertanyakan. Apakah salah gerejanya atau memang si Jesslyn-nya ini yang sama sekali tidak mau belajar Alkitab dengan baik? Katanya pemain musik gereja, katanya orang penting di gereja, tapi membedakan rasul dan nabi saja tidak bisa ya si Jesslyn ini ya. Makanya kalau jadi Kristen itu belajarlah firman Tuhan dengan baik supaya tidak menjadi sesat, tidak menjadi buta dan akhirnya ngarang bebas gitu loh. Dan sekarang yang terlihat hanya kebodohan kan. Sayang sekali memang si Jesslyn ini ya. Dan dari fakta ini teman-teman, akhirnya kita melihat ya, ini semakin menambah daftar bahwa betapa kacau dan betapa sesatnya si Jesslyn ini ya. Dimana dia pernah mengatakan dibaptis banyak 7 kali, bahkan dia juga berubah-ubah nama baptisnya. Bahkan saya pernah dengar katanya nama baptisnya sampai ada nama Esmeralda lagi. Ini ngaco sih ya, karena di dalam Kristen Protestan itu biasanya pun kalau dibaptis, itu nggak wajib atau nggak perlu harus pakai nama baptis segala. Jadi nama awalnya aja itu udah cukup. Kecuali kalau di Katolik, itu biasanya mereka punya nama baptisnya masing-masing. Tapi kalau di Protestan, itu nggak wajib harus berganti nama atau ada nama baptisnya ya teman-teman. Jadi aneh ini sebenarnya orang ini dulu waktu Kristen gereja di mana sih? Jangan-jangan dia ikut aliran sesat lagi, makanya otaknya juga ikut sesat teman-teman. Dia juga nggak bisa bedakan mana nabi, mana rasul, yang sebenarnya hal itu merupakan hal paling basic ya. Anak sekolah minggu pun pasti tahu tentang hal itu. Tapi si Jesslyn ini aneh kok dia nggak tahu bahwa Paulus itu bukan nabi ya. Dan yang lucunya sekarang para umat muslim, para channel-channel Islam dengan bangganya ia meng-up dia, memframing dia ini sebagai sosok yang cerdas. Aduh. Ya tapi saya nggak heran sih, karena memang kan standar cerdas buat channel-channel Islam itu kan begitu ya. Penting dia sudah mualaf, ya, kemudian menjadi seorang muslimah atau menjadi seorang muslim, kemudian dia menyerang kekristenan. Sudah, itulah standar cerdas bagi mereka. Walaupun isi otaknya sangat-sangat kosong dan tidak berbobot ya teman-teman. Ya kalau kita melihat fenomena orang-orang seperti Jesslyn ini sih sepertinya nggak akan bertahan lama ya teman-teman. Karena memang dia ini terlihat bahwa tidak punya narasi yang baik dan juga argumentasi yang baik. Toh nanti tak lama lagi juga pasti hilangnya ini namanya si Jesslyn ini. Ya seperti kita lihat aja lah pendeta dan Cemumek aja yang ngakunya MTH aja sekarang mana dia? Nggak kelihatan lagi kan? Atau siapa lagi tuh? Ada juga beberapa mu'alaf yang katanya ngaku-ngaku pendeta. Itu banyak yang sudah hilang. Ya karena memang secara narasi mereka nggak punya argumentasi yang kuat. Ya nggak punya cara tipu-tipu yang kuat seperti Kainama, Yaya Waloni. Akhirnya nggak kepake nanti. Lihat aja lah. Paling nggak lama lagi nih orang-orang seperti ini tuh viral. Ya tapi dibalik itu semua teman-teman, saya tetap prihatin sih dengan si Jesslyn ini. Kalau bisa janganlah dia sampai tersesat lebih jauh ya. Ya sekiranya mungkin biarlah anugerah Tuhan bisa kembali lagi kepada dia. Menyadarkan dia kembali. Membuang rasa sakit hatinya terhadap Tuhan dan mau meminta ampun kepada Tuhan dan tidak lagi untuk
memberikan narasi-narasi yang bodoh tentang kekristenan yang akhirnya menjadi blunder bagi dia sendiri. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.